guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Kasih Mayampe. Jadi di video kali ini aku mau share informasi ke kalian bagaimana caranya supaya kita bisa jadi seorang yang produktif. Aku bakalan share hal apa aja yang bisa kita lakuin supaya kita bisa produktif dalam kehidupan. Buat kalian yang penasaran, jangan lupa untuk stay tune sampai akhir karena bakal ada informasi yang menarik. Dan jangan lupa untuk di subscribe dan dinyalain loncengnya, serta di follow Instagram aku maytamaska. And mari kita mulai. Oke, jadi hal yang pertama aku bahas, aku bakal ngejelasin dulu ke kalian apa itu produktif. Produktif menurut KBBI itu adalah sesuatu yang kita lakuin dapat menghasilkan hasil yang lebih besar. Produktif itu adalah kalau menurut aku sebuah kegiatan yang bikin kita memiliki aktivitas yang lebih besar daripada biasanya. Nanti si aktivitas yang kita lakuin itu dapat menghasilkan sesuatu. Misalkan ketika kita belajar masak atau misalkan produktif ingin bisa masak, untuk bisa menghasilkan sebuah masakan yang enak, otomatis kita harus belajar masak dulu kan. Nah, disitulah kita bisa ngelakuin hal-hal produktif seperti mencari resep bahan masakan yang mudah. Kita bisa cari masakan yang kita suka, terus kita cari alat dan bahannya untuk bisa dimasak. Nah setelah kita belajar, nanti setelah itu kita langsung latihan masak supaya kita bisa menghasilkan masakan yang enak. Nah itu definisi produktif menurut aku. Guys, aku bilangin, kalau misalkan produktif itu bukan saingan. Jadi ya mau kalian produktif lebih banyak dari kita atau misalkan kita lebih produktif dari orang lain, ya udah itu fine aja. Jadi jangan jadikan produktif sebagai persaingan dalam menjalankan kehidupan. Misalkan ada seseorang nih, dia tuh kayak produktif banget nih tiap hari, ikut lomba lah, terus ikut ini pokoknya. Tapi sementara dari kita kayak biasa aja, nggak terlalu produktif. Tapi kita punya kegiatan lain kayak misalkan belajar atau ngerjain tugas atau jualan atau nah itu juga sama-sama kegiatan produktif. Jadi jangan jadikan produktif sebagai persaingan dalam menjalankan kehidupan. Produktif itu bisa dilakuin beberapa waktu. Jadi misalkan kalian bisa ngelakuin ini selama 1 jam atau bahkan 15 menit atau bahkan 10 menit. Berapapun waktunya kalian produktif itu tetap kalian bisa melakukan aktivitas yang mengubah diri kalian sendiri. Aku bakal ngasih tahu apa aja hal yang bisa bikin kita lebih produktif dalam menjalankan kehidupan. Nah, yang pertama itu kita bisa melakukan hal produktif membaca buku. Misalkan nih, kalian orangnya suka bikin sesuatu atau kalian penasaran sama sesuatu. Nah, kalian bisa nih baca buku, baik itu buku secara online ataupun secara offline. Kalau misalkan secara online kan ada tuh kayak novel yang ada di Wattpad atau bahkan webtoon atau bahkan kita bisa baca cerita-cerita orang di suatu blog atau website gitu. Misalkan secara offline, kalian bisa beli buku atau bahkan kalian bisa minjem buku ke teman kalian, baik itu novel, terus buku motivasi, atau bahkan kalian mau baca buku pelajaran juga bisa. Itu juga bisa meningkatkan ilmu pengetahuan juga, terus kita dapat pengetahuan baru dan membuat kegiatan kita menjadi produktif. Terus misalkan selesai membaca nih, kalian bisa bikin kayak rangkuman apa sih isi bacaan tersebut. Supaya apa? Supaya kalian ingat, oh kalian udah pernah baca buku ini, dapat ilmu pengetahuan ini. Menunjukkan kalau misalkan pada saat itu kalian lagi produktif baca buku nih, siapa tahu kalian mau baca buku lagi di waktu yang akan datang gitu. Terus yang kedua adalah menulis. Siapa nih di antara kalian yang suka nulis cerpen, novel, atau bahkan karya tulis ilmiah apapun itu? Itu juga bisa jadiin buat kegiatan produktif guys. Jadi kalau misalkan menulis itu bisa ngelatih ya tulisan kita, terus kita juga dapat pengetahuan baru cara menulis yang baik dan benar, dan juga kita bisa menghasilkan sebuah karya juga guys. Misalkan nih kalian suka nulis cerpen, kadang aku juga suka nulis novel di Wattpad nih. Nah kadang sehari atau misalkan 2 hari aku coba luangkan waktu untuk nulis sebentar nih buat ngelanjutin cerita. Nah dengan ngelakuin menulis ngetik apapun yang ada di pikiran kalian itu juga bisa jadi sebuah karya. Karyanya apa? Yaitu novel yang bisa dibaca sama orang lain gitu. Atau kalian mau ikut lomba komunitas nulis bareng. Biasanya banyak tuh di internet, di Instagram yang nyediain tentang lomba-lomba atau misalkan nulis-nulis bersama komunitas lainnya. Kalian bisa nih ngasih ide kalian buat cerpen, terus nanti cerpen kalian bakal diterbitin, atau misalkan kalian mau inisiatif nih mau upload di website kalian sendiri atau blog kalian sendiri untuk bisa dibaca sama semua orang. Yang selanjutnya itu ada membuat konten.
siapa nih yang suka buat TikTok, YouTube, atau bahkan Instagram Reels. Nah, kalian bisa ngelakuin produktif kalian dengan cara membuat konten. Apapun itu jenis konten kalian buat. Bebas, mau itu tentang beauty vlogger, atau pendidikan, atau tentang share informasi, atau cara tips-tips kesehatan. Itu bebas banget, ide kalian share semua di konten tersebut. Jadi dengan cara kita bikin konten, kita juga punya skill yang bisa ditambahin nih. Yang pertama editing, terus kita dalam mengeluarkan ide gimana, terus cara biar video kita bisa ditonton oleh banyak orang tuh gimana gitu. Jadi banyak banget hal yang bisa kalian jadiin sebuah konten, tapi kalian harus jadiin yang konten itu yang positif-positif aja, yang negatifnya jangan gitu. Selanjutnya itu adalah kita bisa ikut webinar, volunteer, sama lomba. Nah, kalau misalkan sekarang tuh kan kayak sekolahnya online nih. Nah, otomatis banyak lomba-lomba yang online. Jadi kalian bisa ikut webinar. Biasanya di Instagram juga banyak info-info yang buka webinar secara gratis. Terus kalian bisa jadi volunteer juga, bisa di Instagram. Banyak akun-akun yang menyediakan informasi apa aja yang lagi mengadakan sebuah volunteer. Nah, terus selanjutnya itu adalah mengajar. Misalkan nih kalian lagi bingung mau ngapain, ya udah kalian inisiatif lah bikin konten ngajar gitu di YouTube atau di TikTok atau di apa. Kalian bisa ngajar sesuai dengan apa yang kalian mampu. Misalkan kalian bisa matematika, ya kalian ngajarin, atau kalian ngajarin teman kalian yang lagi kebingungan soal yang belum bisa dia jawab gitu. Nah, selanjutnya aku bakal ngasih info ke kalian, yaitu seputar webinar dan lomba. Sebelumnya kalian tahu nggak nih aplikasi Sejuta Cita? Nah, bagi kalian yang belum tahu, kalian bisa langsung kunjungi di App Store atau di Play Store aplikasi tersebut dan bisa kalian download secara gratis. Nah, terus apa sih fungsi aplikasi ini? Jadi, aplikasi Sejuta Cita ini adalah sebuah aplikasi nomor 1 event mahasiswa dan SMA atau SMK dengan visi mendemokrasikan informasi dan kesempatan bagi generasi muda Indonesia. Jadi, si aplikasi ini tuh sebuah aplikasi online yang isinya volunteer, lomba, dan juga webinar. Kalau misalkan kalian download ini, biasanya di bagian event itu banyak banget informasi lomba-lomba, webinar, dan juga volunteer. Ada yang gratis dan juga ada yang bayar tentunya. Terus kalau misalkan kalian download aplikasi, di sini juga ada event yang besar yang lagi viral di Instagram, yaitu FMBPI. Nah, apa sih itu FMBPI? Jadi FMBPI itu adalah Festival Mahasiswa Besar dan Pelajar Indonesia. Event ini ada event webinar sama event lomba. Event webinarnya bakal dihadirin oleh 12 pembicara guys. Dan pastinya pembicaranya itu keren-keren dan kalian bisa dapat informasi baru dari mereka. Siapa aja sih pembicaranya? Nah, yang pertama yaitu ada Menteri Pendidikan kita, yaitu Pak Nadiem Makarim. Terus yang kedua ada Febi Rastanti dan Sabrina Anggraini. Terus yang ketiga ada Indra Sugianto, ada Nadia Amalia. Terus juga ada Jovialda Lopez, terus Manik Magahendra, terus ada Najwa Shihab, terus Andika Sudirman dan Sandiaga Uno. Jadi semua orang itu bakalan hadir di webinar eksklusif di acara FMBPI. Ini acaranya bayar atau gratis? Jawabannya adalah gratis alias free banget. Nah, kalau misalkan kalian mau daftar, kalian bisa gabung di grup Telegram aku. Linknya udah aku taruh di description box. Aku bakal ngejelasin bagaimana cara mendaftarnya, cara ikutannya gimana. Aku bakal jelasin satu-satu di situ. Jadi kalian wajib banget gabung di grup Telegram aku. Atau kalau misalkan kalian udah tahu nih cara pendaftarannya, kalian bisa pakai kode referral aku CT0862. Oke, selanjutnya yaitu ada info lomba nih. Jadi si FMBPI kan tadi udah nih webinar. Nah, sekarang lombanya apa aja? Lombanya ada lomba cerdas cermat, ada lomba puisi, dan juga lomba esai. Nah, lomba cerdas cermatnya ini bener-bener unik banget guys. Nanti di lomba cerdas cermat itu kita bisa melihat buku alias open book. Karena aku baru tahu sih kalau misalkan lomba cerdas cermat itu kan jarang banget kalau misalkan kita harus disuruh nyontek gitu. Jarang sih, tapi ini pertama kalinya aku tahu kalau misalkan LCC itu bisa open book. Jadi kalian mendingan ikut, kesempatannya cuma sekali karena nggak tahu kan tahun depan ada lagi atau enggak kegiatan kayak gini. Gimana cara ikutannya? Kalian tinggal download aplikasi
sejuta cita dan top up koinnya. Aku udah pernah jelasin di TikTok aku, nanti aku share juga di link description aku, link TikTok menjelaskan cara ikut lomba yang ada di event FMBPI ini. Nah, itulah kegiatan yang bisa kalian lakuin untuk menjadi seorang yang produktif, dan juga info menaik tentang webinar dan lomba dari event FMBPI. Buat kalian yang tertarik untuk ikutan, jangan lupa untuk gabung di Telegram aku, di grup Telegram aku, yaitu linknya udah aku taruh di link deskripsi. Dan kalian kalau misalkan mau ikutan lombanya juga tinggal download aplikasinya dan top up koinnya untuk bisa ikut lombanya. Kalau misalkan kalian ada request konten selanjutnya tentang apa, so komen di bawah, dan jangan lupa tuh di like, di subscribe, dan di share ke teman-teman kalian. Oke, see you on the next my video, and bye bye.